Undang-Undang Cipta Kerja disetujui DPR. Ini daftar keuntungan bagi pekerja di Indonesia. Dilansir dari merdeka.com. Dewan Perwakilan Rakyat telah menyetujui Undang-Undang Cipta Kerja. Namun, sejumlah kalangan masih menyuarakan penolakannya atas kehadiran undang-undang ini, termasuk salah satunya dari elemen buruh. Menteri Tenaga Kerja, Ida Fauziah, mengakui tidak bisa pemerintah menyenangkan seluruh pihak. Jika teman-teman ingin 100% diakomodir, itu tidak mungkin. Namun, bacalah hasilnya. Akan terlihat bahwa keberpihakan kami terang benderang, jelasnya. Ida mengklaim sudah banyak permintaan buruh yang diakomodir. Oleh karena itu, mogok seharusnya tidak dilakukan. Banyak sekali aspirasi teman-teman yang kami akomodir. Soal PKWT, outsourcing, syarat PHK, itu semua masih mengacu pada undang-undang lama. Soal upah juga masih mengakomodir adanya UMK. Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto juga mengatakan Undang-Undang Cipta Kerja membuat para tenaga kerja akan banyak terbantu. Apa saja keuntungan untuk pekerja? Simak rangkumannya berikut ini. 1. Beri kepastian bonus hingga jam lembur. Menko Airlangga menyebutkan, dalam Undang-Undang Cipta Kerja, salah satunya sudah diatur tentang bonus yang akan diterima para buruh. Bahkan telah diatur pula jam lembur para buruh. Dalam undang-undang tersebut sudah diatur bonus yang diterima buruh berbasis kinerja. Jumlah maksimal jam lembur juga ditambah dari 3 jam menjadi 4 jam per hari. Ini tentunya menjadikan buruh lebih produktif, ujar Menko Airlangga di gedung DPR RI Senin 5 Oktober. Menko Airlangga menambahkan dalam Undang-Undang Cipta Kerja disebutkan bahwa pemerintah akan membantu para karyawan yang terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK dengan memberikan berbagai pelatihan kerja. Selain itu, jika belum mendapatkan pekerjaan, maka pemerintah akan memberikan bantuan berupa uang tunai yang akan dibayarkan selama 6 bulan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Melalui Undang-Undang Cipta Kerja, pemerintah hadir untuk membantu para karyawan yang di PHK. Kalau belum dapat kerja, mereka akan dapat bantuan berupa gaji dari BPJS Ketenagakerjaan. Formatnya adalah asuransi, ujar Menko Airlangga. Menko Airlangga mengatakan bahwa selama ini belum pernah ada jaminan terhadap tenaga kerja yang terkena PHK. Sehingga dia merasa masyarakat perlu menerima tujuan baik pemerintah melalui Undang-Undang Cipta Kerja. Ini yang belum pernah terjadi. Sebelumnya hanya ada jaminan kematian, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan hari tua. Siapa yang menjamin apabila terjadi PHK? Tambahnya. 2. Buka lapangan kerja dan tetap ada cuti khusus seperti haid. Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan cuti hamil dan cuti haid di Undang-Undang Cipta Kerja tidak dihapus. Pekerja wanita tetap bisa memanfaatkan cuti tersebut di waktu yang dibutuhkan. Menko Airlangga bilang, cuti tersebut sudah diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Jadi, Undang-Undang Cipta Kerja tidak menghapus cuti haid dan cuti hamil yang sudah diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, katanya. Selain itu, menurut Menko Airlangga, salah satu cara untuk menyediakan lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya adalah dengan menarik investasi, baik dalam maupun luar negeri. Namun, permasalahan yang seringkali ditemui adalah masih banyak aturan yang tumpang tindih dan mempersulit. Namun, tantangan terbesar adalah bagaimana kita mampu menyediakan lapangan kerja dengan banyaknya aturan atau hyperregulasi. Kita memerlukan penyederhanaan, sinkronisasi, kata Menko Airlangga. Atas dasar itu, kehadiran Undang-Undang Cipta Kerja menurutnya bisa menjadi solusi. Karena adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini bisa menghapus dan menyederhanakan undang-undang yang mempersulit investasi. Untuk itulah diperlukan Undang-Undang Cipta Kerja yang mengubah atau merevisi beberapa undang-undang yang menghambat pencapaian tujuan dan penciptaan lapangan kerja. Undang-undang tersebut sekaligus sebagai instrumen
dan penyederhanaan serta peningkatan efektivitas birokrasi. Jelasnya. 3. Pesangon pekerja tetap menjadi yang tertinggi di dunia. Sekretaris Eksekutif 1 Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional atau PCPEN, Raden Pardede, menanggapi polemik atas pengesahan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja, khususnya menyangkut soal pengurangan pesangon bagi tenaga kerja dari 32 kali menjadi 25 kali. Menurut dia, rencana pemotongan pesangon dalam rancangan Undang-Undang Sapu Jagat itu justru menjadi jalan tengah antara kepentingan pengusaha dan pekerja atau buruh. Mengingat nilai pesangon bagi pekerja di Indonesia termasuk tinggi di dunia. Pemotongan pesangon dari 32 kali menjadi 25 kali. Apa itu seperti menjadi kerugian buat pekerja? Mungkin iya, tapi kita termasuk paling tinggi dalam pesangon dibandingkan dengan negara lain. Oleh karena itu, kita cari jalan tengah untuk meringankan beban pengusaha, kata Raden Pardede. Pardede menilai keputusan untuk melakukan pemangkasan pemberian pesangon menjadi 25 kali juga dinilai masih menguntungkan bagi buruh, mengingat pemerintah juga tetap berkomitmen untuk menyalurkan berbagai bantuan sosial bagi masyarakat, termasuk buruh yang terdampak pandemi COVID-19. Bansos sekarang ini juga ada BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan untuk subsidi gaji, dan bansos lainnya yang akan terus dinaikkan untuk menjadi bantalan sosial. Sekalipun nanti orang tidak bekerja dan berkurang pesangonnya, masih ada bansos, jelas Raden Pardede.